Immanuel Kant adalah salah satu filsuf terbesar dalam sejarah filsafat modern. Pemikirannya yang mendalam dan sistematis memberikan pengaruh besar terhadap berbagai disiplin ilmu, terutama dalam bidang epistemologi, teori pengetahuan, etika, dan metafisika. Kant lahir di Königsberg, Prusia, sekarang Kaliningrad, Rusia, pada tahun 1724 dan menghabiskan hampir seluruh hidupnya di kota tersebut. Ia dikenal sebagai seorang pemikir yang sangat disiplin, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam metode filosofisnya. Salah satu karyanya yang paling terkenal, Critique of Pure Reason, kritik atas akal budi murni, menjadi tonggak dalam sejarah filsafat karena membahas batasan dan kemungkinan akal manusia dalam memahami dunia. Buku ini menantang pandangan rasionalisme dan empirisme yang berkembang pada masa itu, serta mencoba membangun fondasi baru bagi pemahaman kita tentang realitas. Kant berpendapat bahwa pengetahuan manusia tidak sepenuhnya berasal dari pengalaman, empirisme, maupun sepenuhnya dari akal, rasionalisme, melainkan merupakan hasil dari kombinasi keduanya. Ia membedakan antara fenomena, dunia sebagaimana kita pahami melalui indera kita, dan noumena, realitas sejati yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Menurutnya, ada batasan dalam kemampuan kita untuk mengetahui sesuatu, karena pikiran manusia sudah terstruktur dengan cara tertentu yang membentuk cara kita memahami dunia. Ia juga memperkenalkan konsep kategori akal, yakni konsep-konsep bawaan yang digunakan oleh pikiran manusia untuk mengorganisir pengalaman. Contoh kategori ini termasuk konsep ruang, waktu, dan kausalitas. Tanpa kategori-kategori ini, manusia tidak akan dapat memahami pengalaman mereka dengan cara yang koheren. Selain epistemologi, Kant juga banyak berkontribusi dalam bidang etika. Salah satu konsep moral paling terkenal yang dikemukakannya adalah imperatif kategoris. Prinsip ini menyatakan bahwa tindakan seseorang harus berdasarkan aturan yang dapat dijadikan hukum universal. Dengan kata lain, seseorang harus bertindak dengan cara yang, jika semua orang melakukannya, akan menghasilkan dunia yang rasional dan adil. Imperatif kategoris ini memiliki beberapa formulasi, di antaranya. 1. Formula universalitas. Bertindaklah hanya menurut prinsip yang dapat kamu kehendaki menjadi hukum universal. 2. Formula martabat manusia. Bertindaklah sedemikian rupa sehingga kamu memperlakukan kemanusiaan, baik dalam dirimu sendiri maupun dalam diri orang lain, selalu sebagai tujuan, bukan sekadar sebagai alat. Dengan konsep ini, Kant menekankan bahwa moralitas harus didasarkan pada rasionalitas dan bukan pada konsekuensi atau emosi belaka. Ia percaya bahwa setiap individu memiliki kewajiban moral untuk bertindak dengan cara yang benar, terlepas dari kepentingan pribadi atau hasil yang mungkin terjadi. Pemikiran Kant memiliki pengaruh besar dalam berbagai bidang. Etika, teorinya menjadi dasar bagi banyak pendekatan deontologis dalam filsafat moral. Estetika, ia membahas bagaimana kita menilai keindahan dan seni dalam Critique of Judgment. Politik, pandangannya tentang kebebasan, hak, dan keadilan memengaruhi perkembangan teori politik modern. Metafisika, Kant berusaha menjembatani perdebatan antara rasionalisme dan empirisme dengan pendekatan transendental idealisme. Selain menjadi pilar dalam filsafat modern, ide-ide Kant telah menimbulkan berbagai interpretasi dan perdebatan di kalangan filsuf berikutnya. Beberapa filsuf, seperti Hegel dan Schopenhauer, mengkritik dan mengembangkan pemikirannya lebih lanjut. Meskipun pemikiran Kant sangat berpengaruh, ia juga menghadapi berbagai kritik. Beberapa kritik utama terhadap filsafatnya meliputi kompleksitas dan kesulitan pemahaman. Banyak yang menganggap tulisannya terlalu sulit dan abstrak, sehingga sulit diakses oleh pembaca awam. Masalah dengan noumena. Konsep noumena dikritik karena tampak bertentangan dengan gagasan bahwa manusia tidak bisa mengetahui realitas sejati, tetapi pada saat yang sama Kant membicarakannya seolah-olah kita bisa membahasnya. Kekakuan dalam etika. Beberapa kritik terhadap imperatif kategoris menyatakan bahwa pendekatan Kantian terhadap moralitas terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan kompleksitas dunia nyata. Filsafat Kant tetap menjadi salah satu fondasi utama dalam filsafat modern. Pemikirannya tentang batasan akal manusia, konsep moralitas berbasis rasionalitas, serta upayanya menjembatani rasionalisme dan empirisme telah memberikan kontribusi besar dalam banyak bidang ilmu. Meskipun seringkali dianggap sulit dan kompleks, karya-karyanya terus menjadi bahan kajian dan diskusi bagi para filsuf, akademisi, dan mahasiswa di seluruh dunia.
Kant mengajarkan bahwa akal manusia memiliki batas, tetapi juga memiliki kekuatan besar dalam membentuk moralitas dan pemahaman kita tentang dunia. Oleh karena itu, memahami pemikirannya tidak hanya membantu kita memahami sejarah filsafat, tetapi juga membantu kita dalam kehidupan sehari-hari dalam mengambil keputusan yang rasional dan bermoral. Warisan intelektual Kant tetap hidup dan akan terus menginspirasi generasi pemikir di masa mendatang. Kant mengajarkan bahwa akal manusia memiliki batas, tetapi juga memiliki kekuatan besar dalam membentuk moralitas dan pemahaman kita tentang dunia. Oleh karena itu, memahami pemikirannya tidak hanya membantu kita memahami sejarah filsafat, tetapi juga membantu kita dalam kehidupan sehari-hari dalam mengambil keputusan yang rasional dan bermoral. Warisan intelektual Kant tetap hidup dan akan terus menginspirasi generasi pemikir di masa mendatang.